Tujuan percakapan praobservasi agar lebih siap saat proses supervisi dan dapat mengenali masalah yang mungkin terjadi, sehingga lebih percaya diri dalam proses pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ulfa. Gimana kabarnya Bu Ulfa? Alhamdulillah Kita baik. sehat ya. Keluarga sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kita berkesempatan pada pagi hari ini untuk melakukan suatu percakapan yaitu observasi kelas. Nah, nanti kita melakukan observasi kelas ini nanti kita akan melakukan tanya jawab dulu sebelum nanti kita melakukan observasi di kelas, khususnya Bu Ulfa ini kelas 3. Di dalam pendampingan ini saya pembuatan tugas yaitu untuk melakukan observasi tentang sosial di SD kita ini, jadi kita sama belajar Bu Ulfa. Kita ini saling berbagi ilmu. Saya kemarin dapat terus ini saya berbagi dengan rekan jalan ini, sementara ini berupa yang kami observasi dulu, khususnya berupa pasien. Dan nanti kita dalam observasi ini ada beberapa langkah dan tujuan serta strategi apa yang nanti dipersiapkan di bulan ini. Sebelumnya nanti kita akan membahas dulu di praobservasi ini. Di dalam praobservasi ini juga nanti kita akan melakukan refleksi seperti apa yang setelah kita lakukan nanti dalam percakapan di praobservasi kelas 3 ini. Berubah yang berubah. Insya Allah. Jadi sebenarnya kita kasih tahu berubah dengan saya melakukan praobservasi ini dan observasi ini. Berubah ini begini. Berubah ini mulai mengajar tahun berapa berubah? Kalau di sini 2021, tapi sebelumnya sudah dari 2018. Berarti sekitar 4 atau 5 tahun. 5 tahun ya. Luar biasa ini 5 tahun mengajar di SD berubah juga. Iya, di SD. Di SD. Untuk setelah dari pengalaman berubah tadi, hal apa yang membuat berubah untuk menjadi seorang pendidik? Biasanya saya tidak ada alasan sih Pak. Sebenarnya nggak ada alasan, tapi ketika sudah mulai terjun di dunia pendidikan, ya tiba-tiba rasa ingin mendidik ke anak-anak untuk menjadi anak yang pandai, untuk bisa mengerti dari tidak hanya cuma ilmu saja, tapi juga ada perilaku yang baik, attitude yang baik, kayak gitu. Akhirnya muncul di diri saya. Jadi saya juga lama-lamaan akhirnya menekuni bidang ini. Jadi itu selain termasuk juga cita-cita berubah menjadi seorang guru, dari hati nurani berubah tergerak untuk mencerdaskan anak bangsa serta untuk membentuk perilaku peserta didik yang baik, berbudi pekerti. Kemudian selanjutnya Bu Ulfa pernah tidak mengalami hal yang kurang apa ya, kurang menyenangkan, dalam arti kurang suatu kendala dalam pembelajaran atas menjadi seorang guru? Banyak sih Pak, tapi yang lebih sering itu dari awal mengajar sampai di tahun ini kali ya. Tapi yang tahun yang sebelumnya alhamdulillahnya masih bisa. Untungnya tahun yang sebelumnya itu bisa memanage. Yang paling suka adalah memanajemen kelas. Seperti itu ya. Kalau di awal mengajar itu karena sama juga pegangnya kelas 3, jadi kesulitannya adalah memanajemen kelas. Jadi kelasnya itu untuk mengkondisikan kelas itu sedikit kesusahan di situ aja sih. Tapi ketika memegang kelas lebih atas, kelas atas, itu alhamdulillahnya bisa manajemen kelasnya bagus, bisa megang anak dengan baik kayak gitu. Tapi karena ini megangnya kelas 3 lagi, tahun ini sama kesulitannya adalah manajemen kelas juga. Pengkondisian kelasnya itu yang sedikit lebih susah seperti itu. Iya. Jadi untuk membuat anak-anak itu diam itu sebenarnya bisa kalau kita pakai
ada beberapa pelajaran itu yang ketika tidak pakai LCD atau tidak pakai video atau medianya hanya konvensional seperti beberapa siswa itu ada yang kayak ngobrol sendiri atau mungkin dia tidak memperhatikan seperti itu. Seperti itu. Itu tadi udah teks dari belakang dan sampai saat ini dari pengalaman kurva, dari pengalaman menjadi guru, kemudian pengalaman dan kendala yang dirasakan guru pada menjadi guru. Jadi itu tadi salah satu dan beberapa kendala dan yang lain di dalam selama proses kurva menjadi guru ini. Oke, ini nanti kita bisa perhatikan dan kita bisa mencari solusi untuk mengembangkan cara mengajar kita dengan kita melakukan observasi ini nanti dan nanti waktu observasi kelas dulu. Oke, jadi dari prospek tadi kita sudah menjelaskan semuanya tentang perjalanan sebenarnya dan ini nanti langsung kita observasi kelas ini. Lupa ya kita jadi apa ini nanti sebelum observasi tujuan belajar itu apa? Tujuannya adalah dengan membaca teks siswa bisa mengetahui transportasi yang ada di zaman sekarang dan di zaman dahulu seperti itu Pak ya, dan mengetahui cara menghitung volume penggunaan. Kemudian area pengembangan yang tidak dicapai itu apa? Area pengembangannya adalah kesadaran sosial dan manajemen diri. Betul. Oke. Terus itu kalau kita mau ikut yang bisa bergerak keluar perilaku dan sebagainya sekali berupa pendapat ini sementara itu dulu tidak apa-apa. Oke, strategi dan persiapan nanti waktu observasi itu apa? Kalau sesuai dengan pengarahan Pak Dani, seperti kemarin itu saya menggunakan pembelajaran yang berpusat yang lebih berpusat kepada siswa seperti itu. Untuk menerapkan sosialisasi. Iya. Nanti coba, nanti kita coba menunjukkan saya lihat cara bagaimana termasuk ini berupa dalam pembelajaran di kelas itu berupa ya. Oke, sampai ketemu berupa di pasca besok yang akan datang kita nanti langsung ke observasi dan kelas ini. Terima kasih berupa. Yuk. Kita stay dari sekarang terima kasih. Hadap kanan gerak. Tengah lonceng kanan gerak. Tegap gerak. Hadap kiri gerak. Siap gerak. Siap gerak. Oke, Mandi boleh masuk ke barisan di depan, paling depan aja nggak apa-apa, nggak usah duduk gini. Nah, oke, perhatikan kayak biasanya ya, sebelum masuk kelas kalian perkalian terlebih dahulu. Siap? Siap. Sebelum perkalian tepuk semangat. 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 Oke, siap ya? Siap. Oke, dimulai dari yang paling depan dulu. Nada 7 kali 3. Tiga satu. Oke, boleh masuk. Lanjut ya. Yo, Mbak, kamu 7 kali 7. Oke sih, boleh masuk. Budi, 7 dikali 8. Boleh masuk. Yo, Nara 8 dikali 6. Betul, boleh masuk. Terakhir Mbak, 9 dikali 7. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih
terlebih dahulu ya. Yuk dipimpin sama Budi. Yuk Mas. Siap, gerak. Doa mulai. Tahu tepuk uang? Tahu ya, masih ingat ya. Yuk, Bulma mau ngajakin kalian buat tepuk dulu, biar semangat. Tahu tepuk uang? Tahu ya, masih ingat ya. Yuk, 1, 2, 3. Kasih duit, kasih kur, kasih duit. Wow, keren. Oke, sip. Kalian keren hari ini, kalian hebat. Oke, sebelum Bulma menyampaikan materi hari ini, kita hari ini belajarnya sudah sampai subtema 4, pembelajarannya 5. Sudah sampai pembelajaran 5. Nah, sebelum Bulma menyampaikan pembelajaran, terlebih dahulu Bulma akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuannya apa sih? Yang pertama adalah dengan kalian nanti belajar sama Bu Guru, kalian akan mengerti atau mengetahui tentang yang namanya transportasi. Seperti itu. Kemudian, taunya dari mana Bu? Taunya dari kalian membaca teks yang ada di buku kalian nanti. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa menghitung keliling bangun datar yang ada di dalam soal yang disajikan. Seperti itulah. Sebelum Bu Ulfa memulai, sebelumnya Bu Ulfa mau tanya dulu. Masih ingatkah kalian dengan materi yang sebelumnya Bu Ulfa kasih kemarin tentang transportasi zaman dahulu dan transportasi modern, atau transportasi tradisional dan transportasi modern? Lah, transportasi tradisional itu contohnya apa kemarin? Coba disebutkan, Mbak Ayu. Ya, transportasi tradisional kemarin apa? Masih ingat enggak? Oke, coba Mas Rizky. Masih enggak ingat? Yang ingat siapa transportasi tradisional kemarin? Boleh? Faris? Becak boleh. Terus ada lain? Yang lain? Boleh dia? Delman, betul sekali. Terus kemudian yang kemarin ditarik sama hewannya kuda, apa namanya?
nggak coba Neva disebutkan transportasi modern kemarin? Mobil. Terus yang lain ada yang bisa menjawab? Yo, yang selain Faris dan Dea, yang lainnya. Semakin berkembangnya alat transportasi, banyak ditemui juga berbagai alat transportasi umum yang canggih serta juga nyaman digunakan oleh masyarakat seperti taksi, kemudian ada busway, ada kereta api, dan masih sebagainya macamnya lagi. Namun ada beberapa alat transportasi tradisional yang khas atau ada di kota-kota itu masih bisa bertahan. Contohnya ada becak, delman yang bisa kita temui kalau kita nyari delman di sini di mana? Kemarin di mana? Kita betul sekali di Ambarawa. Di juga Museum Pak Alban masih banyak banget delman ya. Betul. Nah, transportasi umum juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Tadi kekurangannya adalah kelebihannya tadi adalah lebih murah. Terus kemudian juga iya betul sekali. Kalau yang sudah bagus dan lebih canggih itu lebih nyaman. Nah, tapi kekurangannya adalah waktunya terbatas seperti itu. Kemudian juga ada beberapa yang alat transportasinya itu kurang dilirik karena tidak susah mencarinya, misalnya seperti itu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita pakai transportasi umum itu kita lebih bisa mengurangi kemacetan dan mengurangi polusi udara seperti yang Bulfa jelaskan sebelumnya di tema sebelumnya. Itu kalau kita pakai kendaraan umum atau transportasi umum, kita bisa mengurangi penggunaan apa kemarin? Apa? Mengurangi penggunaan bahan bakar, betul sekali. Jadi kalau satu orang naiknya kendaraan sendiri butuh bahan bakarnya 1 liter misalkan. Nah, sedangkan kalau satu orang kalian semua naik di satu kendaraan, lebih butuhnya juga sama tapi bisa mengangkutnya lebih banyak. Jadi lebih menghemat, betul sekali, bahan bakar. Nah, oke. Sekarang perhatikan. Nah, kalau di kereta api, kalian lihat kereta api itu kan ada gerbong-gerbongnya, ya enggak? Nah, di gerbong-gerbongnya itu ada meja dan kursinya, betul? Ada jendelanya. Kemudian kalau di gerbong kereta api yang kita perjalanan jauh, kita bisa dapat makan nasi yang ada di dalam kotak. Lah, sekarang kita perhatikan. Kalau nasi yang ada di kotak, kemudian meja, itu bisa diukur enggak? Bisa nggak? Bisa ya lah. Nah, sekarang coba perhatikan. Oke, perhatikan yang ada di. Nah, perhatikan kalau di sini contohnya adalah lapangan. Boleh. Kalau kita menghitung bangun datar. Contohnya di sini ada soal yaitu bentuk lapangan dapat digambarkan seperti gambar di samping. Kalau gambar yang ada di layar kira-kira itu bangun datar apa? Betul sekali, persegi panjang. Di situ sudah ada panjang dan lebarnya. Panjangnya berapa? 16. Betul, lebarnya berapa? 12. Nah, kalau kemarin Bulfa ajarkan cara menghitungnya keliling itu adalah dengan cara menambah apa? Iya, sisi-sisinya. Nek jenenge keliling berarti harus mengelilingi bangun datarnya semua ya, betul sekali. Nah, di layar itu panjangnya ada 16 dan lebarnya 12. Cara kita menghitung adalah menambahkan semua sisi-sisinya, panjang sisi-sisinya. Nah, caranya adalah seperti itu. Yang diberi blok warna kuning, 16 ditambah 12 ditambah 16 lagi ditambah 12, yang nanti hasilnya dapat 56. Itu yang ada di soal. Misalkan Bu Ulfa punya, silakan disiapkan selembar kertasnya atau buku tulisnya. Misalkan Bu Ulfa
Oke, siap ya. Misalkan Bapak punya soal. Yuk, ada yang bisa mengerjakan? Kira-kira sambil kalian mengerjakan, coba sambil Bapak bagi lembar pekerjaan. Ada yang bisa menjawab? Boleh, Nara boleh maju. Cara mencari kelilingnya, yuk dikerjakan. Di bawahnya nggak apa-apa. Gimana? Iya. Ditulis kelilingnya. Hasilnya berapa? 30 satuannya apa? Jangan lupa satuannya. Iya, dilihat di papan tulis. Satuannya apa? Betul sekali. Oke. Lupa kasih soal 2 lagi. Bagi yang bisa boleh menjawab. Ini soal yang pertama ya. Soal yang kedua, misalkan Bu Ulfa punya soal yang kedua. Ada soal persegi memiliki panjang sisinya 8 cm. Kira-kira kelilingnya berapa? Ada yang bisa mengerjakan? Oke, yuk. Berapa jawabannya? 32 cm, betul sekali. Nah, sekarang kita dulu bagi lembar. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Enggak? Oh, boleh. Sekarang Purwa mau bagi lembar pekerjaan terlebih dahulu. Oke, silakan dikerjakan dari nomor 1 sampai nomor 3. Untuk nomor 2 dan 3, kalian menghitung barang yang ada di sekitar kalian. Kalian boleh menghitung tempat pensil atau buku yang kalian punya, pakai penggaris, atau mungkin kalian bisa menghitung penghapus atau pewarna, wadah pewarna kalian seperti itu. Yuk kerjakan.
Kemudian berarti kita menghitung sisi yang atas. Perhatikan, dari 0 sampai ini tadi. Tadi berapa yang di atas tadi? Ada 15, ditulis lagi 15. Kemudian sisi yang terakhir adalah sisi yang di samping. 21 ditulis lagi 21, berarti 15, 21, 15, 21. Kemudian kita menulis kelilingnya. Angka yang ada di kotak 4 ini kita pindahkan di kotak yang sebelah sini, ditambah. Nanti kalau sudah ditambah ketemu hasilnya seperti yang di atas contohnya, nanti kalian hitung dan kalian lanjutkan sampai nomor 3. Paham? Oke, kerjakan. Terima kasih. Yuk. Ada yang kesulitan? Oke, jadi setelah kita belajar hari ini, Bulma mau bertanya terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran. Tadi kalian belajar tentang transportasi apa? Transportasi modern. Nah, ada 2 jenis transportasi. Yang pertama tadi transportasi umum dan pribadi. Betul sekali, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak apa-apa. Nah, umum dan pribadi. Kalau yang transportasi umum tadi contohnya apa? Yang umum. Betul, angkutan umum, bis, terus kereta api, betul sekali. Kalau transportasi pribadi ada mobil, motor ya, motor, terus sepeda. Nah, sekarang perhatikan. Tadi ada transportasi umum dan transportasi pribadi. Ada kelebihan dan kekurangannya. Sampai sini kalian sudah paham atau belum? Sudah. Nah, yang kedua juga ada cara menghitung keliling. Tadi kalian mengukur keliling benda-benda yang ada di sekitar kalian. Nah, cara menghitung kelilingnya tadi berarti dengan cara betul sekali, dengan cara mengelilingi bangun datar, betul. Nah, kemudian angka yang ada di bangun datar caranya tadi gimana kan? Ditambah, betul sekali. Paham ya? Sudah paham materi hari ini? Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita tutup bukunya. Sudah? Siap, gerak. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Oke, terima kasih. Hari ini pembelajarannya sangat menyenangkan. Kurang dan lebihnya Bu Ulfa minta maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.